kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar, kenyangkanlah. Beri aku pun segar ya Roh Bapa. Tuhan, puji Tuhan, sahabat ini kita boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga berada di tempat yang begitu indah di lereng Gunung Salak ini ya, di rumah keluarga Saudara Norman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya saya waktu ditunjuk untuk berkhotbah agak berat karena saya selalu berusaha menghindar untuk berkhotbah ya. Waktu saya masih di Ben Hill sering diminta untuk berkhotbah, tapi waktu itu saya selalu menolaknya. Jadi saya carikan orang lain untuk gantikan saya. Tapi saat ini saya nggak bisa menolak. Anak-anak sudah semakin besar, mereka bilang, Mami kalau nggak bisa minta tolong sama Roh Kudus. Jadi saya pun nggak bisa lagi menolaknya ya. Tapi baiklah, saya akan membagikan pelajaran apa yang sudah saya pelajari dan biarlah itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya bukan untuk berkhotbah, tapi khotbah ini banyak cerita-cerita dari Alkitab saja yang akan saya sampaikan. Sebelum saya membagikannya, marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Di surga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu Bapa untuk waktu yang begitu indah di hari Sabat yang suci ini. Biarlah Tuhan memberkati, menjamah mulut bibir hamba ini untuk dapat membagikan firman Tuhan. Dan itu boleh menjadi berkat bagi semua saudara-saudara kami di tempat ini. Biarlah Tuhan mau mendengarnya dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada sahabat ini saya akan membagikan satu pelajaran mengenai gadis bijaksana ya. Bagaimana menjadi gadis yang bijaksana. Kita bisa buka di Alkitab kita di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya. Perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Selanjutnya, kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya, mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya. Mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda, mereka semua mengantuk, bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya." Lalu terbangunlah semua gadis itu, dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam." Dan yang bijaksana menjawab dan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Jadi saya hanya membacakan sampai ayat 10. Di sini kita bisa lihat dari ayat 1 sampai 9 itu menceritakan bagaimana persiapan mempelai bodoh dan mempelai wanita yang bodoh dan yang bijaksana ya. Jadi yang bijaksana
Begitu mempelai pria datang, mereka sudah siap ya. Lalu tertutuplah pintu. Di sini dikatakan bahwa dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 itu adalah masa persiapan. Sementara di ayat 9 itu menyatakan bahwa sudah selesai persiapan itu, tertutuplah pintu bagi ke-10 anak darah itu ya. Untuk 10 anak darah itu sudah selesai ya. Jadi kita bisa lihat juga di dalam Daniel 12 ayat 1, bagaimana di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan sudah berdiri dan nama kita tertulis di dalam buku kitab kehidupan, sudah selesai waktu kita ya. Jadi disinilah di ayat 9 bagaimana pintu itu sudah tertutup, sudah tidak ada lagi waktu kita, sudah terlambat. Di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan perkataan yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia adalah ketika dikatakan bahwa kita tidak dikenal oleh Tuhan kita. Sudah terlambat. Jadi inilah satu pelajaran buat kita di ayat 9 dan di ayat 10 bahwa tertutuplah pintu. 10 di buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 301 ya. 10 anak darah itu sedang menunggu pada petang sejarah dunia. Semuanya mengaku sebagai orang Kristen. Semuanya dipanggil, memiliki sebuah nama, sebuah pelita, dan semuanya mengaku melakukan pekerjaan Tuhan. Semuanya kelihatan menunggu kedatangan Kristus. Tetapi 5 anak darah tidak bersedia. 5 anak darah akan terperanjat, kecewa di luar perayaan pesta itu. Betapa sedih kalau kita tidak bisa mengikuti pesta mempelai pria itu ya. Kita bisa baca di Amsal 21 ayat 20, bila ada yang membawa Alkitab, boleh kita baca. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi di sini kita sekali lagi akan mempelajari bagaimana untuk menjadi bijaksana ya. Jadi di kediaman orang bijak ada minyak. Kita akan belajar dari binatang. Contoh dari binatang. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Anak-anak bisa sering lihat ya kalau musim panas di dapurnya mama suka ada semut-semut ya. Suka nggak perhatikan semut-semut itu membawa makanan ya? Mereka bergotong royong bawa makanan, sisa-sisa makanan itu ya. Mereka kumpulkan karena mereka juga tahu mereka harus punya persediaan di waktu musim dingin. Karena di waktu musim dingin semua biasanya susah tumbuh ya gitu ya. Jadi mereka harus menyimpan makanan itu. Di Amsal 30 ayat 24 sampai 25 ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, yaitu semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Sekali lagi ya, bahwa Amsal Soleman mengatakan, pemalas belajar sama semut. Amsal Soleman juga belajar sama siapa? Bapa di surga ya. Jadi Bapa di surga memberi contoh. Kalau kamu malas, kamu gak usah makan. Ya, kita pernah baca ya di Alkitab ya, bahwa kalau kita mau makan kita harus bekerja, harus mengumpulkan makanan seperti contoh semut ini. Di Amsal 10 ayat 5, siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu.
Di Alkitab ada satu cerita yang kisahnya itu mirip dengan semut. Mungkin anak-anak ada yang tahu nggak siapa contohnya? Pernah dengar cerita tentang Yusuf? Ya. Jadi kita baca di Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Katalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya." Mimpinya ada yang tahu nggak anak-anak? Apa ya, Fet? Jadi mimpi Firaun itu adalah lembu yang kurus memakan lembu yang tambun ya. Lalu ada juga mimpi Firaun yang tentang gandum ya. Jadi gandum yang kosong menghabisi gandum yang penuh ya. Tapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Bapa yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Jadi hanya Bapa di surga yang dapat mengartikan, yang memberikan hikmat kepada Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi Firaun. Ini sama juga dengan cerita Daniel ya, di mana Daniel bisa mengartikan mimpi melalui siapa? Tuntunan Tuhan ya. Sekali-sekali bukan aku, tetapi ada Bapa di surga yang dapat mengartikan mimpi. Kejadian 41 ayat 28 sampai 31. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Jadi sangat luar biasa ya. Kelaparan itu sampai gak kelihatan lagi bekas-bekasnya waktu Yusuf mengumpulkan bekas-bekas makanan di negeri itu. Di Kejadian 41 ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Kejadian 41 ayat 35 sampai 36, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Sama dengan contoh semut tadi ya, dia mengumpulkan makanan di musim panas supaya pada musim dingin dia tidak mati kelaparan. Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sekali lagi, di sini dijelaskan bagaimana Yusuf itu adalah orang yang bijaksana ya, seperti contoh gadis yang bijaksana tadi. Yusuf mempunyai minyak, yaitu lambang daripada Roh Kudus. Yang Yusuf lakukan adalah mengumpulkan makanan, menyimpan makanan, dan dia mengerti arti mimpi, juga dia mengerti nubuatan. Dalam Amos 8 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan
dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Apakah firman Tuhan ini akan terbukti dan nyata? Satu saat akan terjadi. Mereka sadar tengah malam, tetapi sudah terlambat. Tapi gadis yang bijaksana, orang yang bijaksana sudah menyiapkan segalanya. Dalam manuskrip rilis volume 20, halaman 64, tahun 1906, dikatakan, waktunya akan tiba ketika banyak orang akan kehilangan firman tertulis. Namun jika firman ini tercetak dalam ingatan, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kita. Manuskrip rilis 10, halaman 298 tahun 1909. Pelajari firman Tuhan, ingatlah janji-janjinya yang berharga, sehingga ketika Alkitab kita dihilangkan, kita masih dapat memiliki firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Masukkan kitab suci ke dalam ingatan. Dalam buku Testimoni 4, halaman 459 tahun 1880 dikatakan, beberapa kali setiap hari, saat-saat keemasan yang berharga itu harus disisihkan untuk berdoa dan mempelajari kitab suci. Walaupun hanya sekedar menghafalkan satu ayat saja, agar kehidupan rohani akan terdapat di dalam jiwa. Jadi waktu itu pengalaman saya, waktu Elisa masih sekolah SMA, homeschooling, itu dari kepala sekolahnya, kalau mau lulus harus baik anak dan orang tua harus menghafal kitab Amsal. Waktu itu saya sempat menangis ya. Bayangkan banyak sekali itu kitab Amsal ya, nasihat yang harus kita baca, ada 31 halaman ya, harus dihafal. Nanti setelah dihafal, tampil ke depan, baik ibu, baik anak, harus bisa menghafal itu. Itu luar biasa ya, banyak sekali nasihat-nasihat di kitab Amsal. Nah, di sini juga bagus sekali dikatakan, perkataan-perkataan itu harus dinilai jauh melebihi perak dan emas. Dalam buku Testimoni 6, halaman 81. Kantongilah Alkitab kecil bersamamu sementara engkau bekerja. Dan manfaatkanlah setiap kesempatan untuk menghafalkan janji-janjinya yang berharga itu. Dalam Review and Herald 27 April 1905. Para hamba Kristus tidak boleh mempersiapkan pidato apapun untuk disampaikan ketika diadili. Persiapan mereka harus dilakukan hari demi hari dengan menimbun kebenaran firman Allah yang berharga dan melalui doa yang menguatkan iman mereka. Ketika mereka diadili, Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan kebenaran-kebenaran yang diperlukan. Jadi, kalau kita gagal mempelajari firman Tuhan setiap hari, menimbun firman Tuhan itu di dalam ingatan kita, mana mungkin ya Roh Kudus akan mengingatkan kita pada saat kita diadili. Pada saat kita diadili nanti, ataupun harus lari ke gunung-gunung, gak mungkin lagi kita bawa kitab kita ya. Semua sudah tertanam di dalam ingatan kita. Dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 368 sampai 369 dikatakan, kedatangan Kristus sebagaimana diberitakan melalui pekabaran malaikat pertama dipahami diwakili oleh kedatangan mempelai laki-laki. Reformasi yang meluas di bawah proklamasi kedatangan yang segera menjawab keluarnya para gadis. Dalam perumpamaan 10 anak darah tadi, seperti dalam Matius 24, ada dua golongan yang dipresentasikan. Semua orang telah mengambil pelitanya, Alkitab, dan dengan cahayanya mereka pergi menemui mempelai pria. Namun sementara orang-orang bodoh itu membawa pelitanya dan tidak membawa minyak,
orang-orang bijaksana itu membawa bejana bersama pelitanya. Golongan terakhir ini telah menerima rahmat Allah, kuasa Roh Kudus yang memperbaharui dan mencerahkan, yang menjadikan firman-Nya sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Karena takut akan Tuhan, mereka mempelajari kitab suci untuk mempelajari kebenaran dan dengan sungguh-sungguh mencari kemurnian hati dan kehidupan. Mereka ini memiliki pengalaman pribadi, iman kepada Tuhan dan firman-Nya yang tidak dapat dikalahkan oleh kekecewaan dan penundaan. Yang lain membawa pelitanya dan tidak membawa minyak. Mereka bergerak karena dorongan hati. Ketakutan mereka dipicu oleh pesan hikmat ini. Namun mereka bergantung pada iman saudara-saudara mereka. Puas dengan pancaran emosi yang baik tanpa pemahaman menyeluruh tentang kebenaran atau karya kasih karunia yang sejati di dalam hati. Mereka ini pergi menemui Tuhan, penuh harapan akan imbalan segera. Namun mereka tidak siap menghadapi penundaan dan kekecewaan. Ketika pencobaan datang, iman mereka melemah dan terang mereka menjadi redup. Jadi disinilah kita harus mempunyai pengalaman pribadi kita masing-masing. Pada saat ini kita akan mengikuti perjamuan suci. Kalau kita mengikuti perjamuan suci, kita ingat akan cerita di mana Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya. Di antara 12 murid Yesus, ada Yudas yang bodoh dan Petrus yang bijaksana. Dua murid yang menonjol dalam perjamuan suci. Saya akan menceritakan sedikit mengenai Yudas. Dalam hidup Yudas, ia menyaksikan perbuatan juru selamat yang ajaib dalam menyembuhkan orang sakit, buta, timpang, bahkan yang hampir mati. Yudas merasakan dalam dirinya sendiri bukti kuasa Kristus. Tapi Yudas tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Kristus. Juga tidak meninggalkan cita-cita duniawi atau keserakahan akan uang. Yudas menganggap dirinya lebih tinggi dari murid-murid yang lain yang tidak dapat disaingi. Bahkan dia merasa lebih bijaksana daripada Kristus. Ketika Yudas sudah menerima roti saat dia mau perjamuan, kita bisa baca cerita ini di buku Kerinduan Segala Zaman, bab 72. Di situ dikatakan bahwa ketika Yudas menerima roti, dia bukannya merasa harus bertobat ya, merendahkan dirinya, tetapi dia mempunyai angan-angan yang gelap ya. Kapan saya mau mulai untuk menjual Tuhan saya? Kapan saya harus pergi kepada imam-imam? Jadi setelah Yesus mencuci kakinya, dia menerima roti, dia meninggalkan hadirat Tuhan dan dia pergi meninggalkan rekan-rekannya. Itu adalah suatu keadaan di mana Yudas sudah memutuskan bagi dirinya. Yudas sudah melewati garis batas. Dia tinggalkan hadirat Tuhan, juga teman-temannya yang lain. Juru selamat sudah memberikan kesempatan kepada Yudas untuk memperbaiki hal ini. Seruan kasih yang terakhir tidak dihiraukan Yudas. Pada puncaknya, Yudas sang murid palsu itu telah menjual gurunya kepada kematiannya. Teriak Yudas, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Yudas tersungkur di kaki Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai anak Allah dan memohon agar Yesus melepaskan. Yesus mengetahui bahwa Yudas tidak bertobat. Dia tidak dapat hidup melihat Yesus disalibkan. Yudas memiliki pandangan yang salah mengenai misi Yesus datang. Dalam kehidupan Yudas pada akhirnya, kita tahu bahwa Yudas akhirnya pergi dengan penuh rasa bersalah dan penuh dengan kesia-siaan.
Dia pergi menggantung dirinya di atas pohon yang kering karena beban berat dari tubuhnya. Akhirnya dia jatuh, perutnya mungkin sobek ya, lalu dia habis dimakan oleh anjing-anjing. Itu kehidupan yang tragis dari kisah Yudas. Sekarang kita akan ceritakan kembali ceritakan mengenai Petrus dalam Matius 26 ayat 33. Dalam Yohanes 21 ayat 15. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berseru kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Petrus adalah orang yang sangat bersemangat ya dalam berbicara, tapi suka tidak dipikir matang-matang. Meskipun Petrus telah menyangkal Tuhan, dia bertobat dan Tuhan melihat hati dan kesungguhan Petrus. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, dan Yesus mendapat jaminan kasih dan kesetiaan Petrus. Tetapi 3 kali juga Petrus menyangkal Tuhannya dengan terang-terangan. Bagi Petrus, Kristus melebihi segala sesuatu. Petrus bersedia mengambil bagian dalam tugas pengorbanan Tuhan. Dan kita tahu pada akhir hidup Petrus, dan Tuhan mengatakan pada Petrus bagaimana daripada akhir hidup Petrus. Dia disalibkan terbalik, dan dia menganggap sebagai suatu kehormatan kalau ia menderita sama seperti gurunya telah menderita. Petrus menganggap sebagai suatu kehormatan yang terlalu besar baginya kalau ia menderita sama seperti Yesus telah menderita. Pada sahabat ini kita akan mengikuti perjamuan suci untuk mengingatkan kita akan korban Yesus yang tidak terbatas itu. Kristus oleh Roh Kudusnya telah memeteraikan darahnya pada upacara perjamuan suci. Kalau kita datang dengan iman kepada Yesus, Dia akan menolong kita, akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang sungguh luar biasa. Semua orang yang mau datang dan meminta pertobatan kepada Tuhan, dengan murahnya ya Tuhan akan memberikan kesempatan setiap orang yang mau bertobat untuk datang kepadanya. Ketika dengan iman kita merasakan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga punya satu kerinduan sebagaimana gadis yang bijaksana untuk memiliki karakter Tuhan, untuk menurut kehendak Tuhan, untuk menurut kepada perintah Tuhan, juga kepada hukum-hukumnya. Sehingga kita boleh menjadi gadis yang bijaksana yang mencari firman Tuhan setiap hari. Dan itu boleh menolong kita untuk mengingat dari kematian Tuhan sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menguatkan kita masing-masing supaya
kehidupan Yesus boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 29 ayat 3 dan 4. Nanti doa tutup yang akan dibawakan oleh Bu Tiwi.